Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Sabila Sarafati dari kelas PTNC dengan NIM 2403068084, Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metabolisme lipid yang terdiri atas dua proses utama, yaitu yang pertama ada degradasi lipid dan oksidasi asam lemak, dan yang kedua ada biosintesis lipid. Kita masuk untuk yang ke proses pertama, yaitu degradasi lipid dan oksidasi asam lemak. Degradasi lipid adalah proses pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yang kemudian asam lemak tersebut akan dioksidasi melalui beta oksidasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kita masuk ke proses pertama dari sistem ini, yaitu pencernaan, penyerapan, dan transportasi lemak. Lemak dari makanan dipecah menjadi bentuk sederhana agar bisa diserap oleh usus. Bahan bakunya terdiri atas trigliserida dari makanan. Enzim yang berperan itu ada 3, ada lipase pankreas, lipase lambung, dan kolipase. Untuk produk yang dihasilkan itu ada 3, ada asam lemak bebas, monogliserida, dan gliserol. Nah, ketiga ini diserap oleh sel usus atau enterosit dan kemudian disusun menjadi kilomikron untuk diedarkan melalui darah. Kita masuk yang ke proses kedua, yaitu beta oksidasi asam lemak, yaitu merupakan proses pemecahan asam lemak dalam mitokondria menjadi unit-unit asetil-CoA. Bahan bakunya yaitu asam lemak bebas dalam bentuk asil-CoA. Untuk enzim yang berperan itu ada 3. Ada asil-CoA dehidrogenase, ada enoil-CoA hidratase, dan yang terakhir itu ada hidroksilasil-CoA dehidrogenase. Untuk produk yang dihasilkan ada 3, ada asetil-CoA, FADH2, dan NADH. Nah, senyawa ini kemudian masuk ke siklus Krebs dan rantai transfer elektron untuk menghasilkan energi. Selanjutnya di biosintesis lipid. Di biosintesis lipid ini adalah proses pembentukan lemak oleh tubuh meliputi asam lemak, terus ada trigliserida, terus ada fosfolipid, steroid. Nah, proses ini sangat penting dalam penyimpanan energi, struktur membran sel, serta dengan produksi hormon juga. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu sintesis asam lemak, yaitu proses pembentukan asam lemak dari asetil-CoA. Untuk bahan baku yang diperlukan itu ada 3, ada asetil-CoA, terus ada malonyl-CoA, dan satu lagi itu ada NADPH. Untuk enzim yang terlibat itu juga ada 3, ada fatty acid, sintase, terus ada asetil-CoA, yang terakhir ada karboksilase. Untuk produk akhirnya, dia adalah asam palmitat atau CA16 yang bisa diperpanjang menjadi asam lemak lainnya. Selanjutnya ada di proses keempat, yaitu sintesis triasilgliserol. Merupakan proses pembentukan lemak netral dari gliserol dan asam lemak. Untuk bahan bakunya ada gliserol 3-fosfat, terus juga ada asam lemak yang berbentuk asil-CoA. Untuk enzim yang berperan itu ada asil transferase. Untuk produk akhirnya ada triasilgliserol yang disimpan dalam jaringan adiposa. Selanjutnya yang kelima ada sintesis fosfolipid. Nah, proses ini merupakan pembentukan fosfolipid, komponen utama dalam membran sel. Nah, untuk bahan bakunya ada 3, ada gliserol 3-fosfat, ada asam lemak, dan senyawa polar itu seperti kolin. Untuk enzim yang berperan ada CDP deoksigliserol sintase, terus ada kolin fosfotransferase. Untuk produk akhirnya ada fosfatidilkolin, terus ada fosfatidiletanolamin. Nah, untuk yang terakhir ada proses sintesis kolesterol dan steroid, yaitu merupakan proses pembentukan kolesterol dari asetil-CoA yang kemudian dapat digunakan sebagai prekursor untuk membentuk hormon steroid. Untuk bahan bakunya itu ada asetil-CoA. Untuk enzim utama yang diperlukan itu ada HMG-CoA reduktase, dan produk akhirnya adalah kolesterol yang dapat diubah menjadi hormon seperti testosteron,
estrogen, dan juga kortisol. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.